Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ويا أيها العباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencurah limpahkan berbagai karunia nikmatnya kepada kita semua, dan nikmat paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Mengapa nikmat iman dan nikmat Islam begitu penting, begitu seringkali diulas, diucapkan di setiap khatib naik mimbar, di setiap pengajian? Karena nikmat dan iman dan Islamlah yang akan menentukan kehidupan kita kelak nanti. Apakah kita akan berada di surganya Allah atau jangan-jangan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya kita hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'ut tabi'in serta kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqamah hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bosan-bosannya khatib mewasiatkan, khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman dan takwalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bulan Ramadan hampir tiba, hampir menghampiri kita. Mungkin ada yang nanti malam sudah mulai tarawih, ada juga yang menunggu hasil sidang isbat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika 11 bulan lainnya adalah racun, maka bulan Ramadan adalah obat.
Jika 11 bulan lainnya banyak sekali kita melakukan kesalahan-kesalahan, maka di bulan Ramadan ini adalah tempat dan kesempatan kita untuk melakukan kebaikan. Jika kita tidak mampu berlomba dengan orang-orang yang baik, maka setidaknya kita mampu berlomba untuk mengurangi hal-hal keburukan yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa, merupakan bulan yang penuh dengan berkah, merupakan bulan yang penuh dengan ampunan dan pahala di dalamnya. Di dalamnya banyak sekali kebaikan, di dalamnya banyak pula ampunan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa? Mengapa tidak bulan Zulhijjah saja? Mengapa tidak bulan Syawal atau bulan-bulan lainnya? Mengapa Ramadan dianggap menjadi bulan-bulan yang paling istimewa? Apakah bulan lainnya tidak istimewa? Pertanyaannya adalah, mengapa bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan menjadi bulan yang istimewa karena sebab, yaitu adalah Al-Qur'an. Diturunkannya Al-Qur'an. Ketika malaikat yang paling istimewa membawa Al-Qur'an, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ditugaskan untuk membawa Al-Qur'an, maka malaikat tersebut menjadi malaikat yang mulia. Siapa malaikat tersebut? Yaitu adalah malaikat Jibril. Kemudian ketika Al-Qur'an diturunkan kepada nabi, nabi tersebut akan menjadi nabi yang paling mulia. Maka Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia karena diturunkan Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an diturunkan pada satu hari, pada satu malam, maka malam tersebut akan menjadi mulia. Siapa itu malam itu? Yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Begitu pula dengan bulan. Ketika bulan tersebut adalah di bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka bulan tersebut akan menjadi bulan yang paling mulia, yaitu adalah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah mengetahui bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia karena diturunkannya Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap kaum muslimin yang sudah baligh. Hal itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan firmankan di dalam Al-Qur'an. Dan itu sudah masyhur, bahkan beberapa anak-anak kita sudah pasti menghafalnya. Itu adalah kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, ada beberapa hal yang sangat penting secara umum yang mesti khatib sampaikan. Karena kalau ini tidak dilaksanakan, khawatir puasa kita nanti tidak berkualitas atau bahkan sampai tidak diterima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama yang mesti diperhatikan ketika kita akan menghadapi bulan Ramadan, yaitu adalah ketika kita akan berpuasa esok hari, yang pertama adalah niat. Niat. Apa itu niat? Niat adalah al-qasdu li fi'li syai', yaitu adalah maksud untuk melakukan sesuatu. Wa mahaluha fi qalbi, tempatnya di hati. Bagaimana jika dilantangkan, disuarakan, diucapkan? Itu boleh. Yang tidak boleh adalah tidak berniat, apalagi tidak melaksanakan
ibadah atau puasa di bulan Ramadan. Masyiral muslimin rahimakumullahu taala. Telah kita ketahui bersama bahwasannya yaitu adalah ada dua faktor yang mana kalau kita tidak menjalankan dua faktor ini maka ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah an-niyat ikhlas lillahi taala, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah ittiba' Rasul, yaitu adalah mengikuti tata cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Ramadan ini nanti ketika malam salat tarawih dilaksanakan, setelah salat tarawih kita dianjurkan untuk berniat. Boleh berniat di dalam hati, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Atau boleh juga niat langsung 1 bulan full niatnya. Niat langsung 1 bulan full dari pertama Ramadan sampai terakhir niat puasa Ramadan. Kemudian 1 bulan full langsung karena Allah Subhanahu wa taala. Itu juga boleh. Masyiral muslimin rahimakumullahu taala, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua, ini termasuk rukun Ramadan, rukun siam, yaitu adalah memperhatikan hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, ketika kita berpuasa, maka kita harus memperhatikan atau menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, yang membatalkan puasa salah satunya adalah makan dan minum. Ya, makan dan minum ini bukan ketika sahur atau berbuka, bukan. Tetapi ketika di siang hari mungkin diam-diam tidak ada orang, pura-pura kelaparan, kehausan, ngumpet makan. Ini biasanya dilakukan sama anak-anak kita ini. Ya, biasanya beli makanan, kemudian ngumpet, diumpetin di tas, diumpetin di kantong, minum di kamar mandi, makan di kamar mandi. Atau berenang, karena haus berenang, diminum airnya, ini juga bisa membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa selanjutnya itu adalah, salah satunya itu adalah murtad, ya, keluar dari Islam. Orang yang keluar dari Islam ini sudah tidak wajib berpuasa. Dan lain sebagainya masih banyak. Berhubungan badan untuk yang sudah dewasa ini juga bisa menimbulkan yang namanya batal dalam puasa Ramadan. Jadi ini harus diperhatikan baik-baik. Masyiral muslimin rahimakumullah taala, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu diperhatikan yang ketiga, yaitu adalah ketika kita berpuasa adalah perbanyak ibadah kita. Jika sebelumnya kita tidak mampu membaca Al-Quran, maka minimal membaca Iqra, A, Ba, Ta, ya, Alif, Ba, Ta, Sa. Atau setidaknya kita buka Al-Quran, dengarkan. Boleh dengarkan lewat murotal, atau baca saja artinya. Setidaknya kita sudah mulai mencoba. Atau latinnya, yang Al-Qur'annya ada latinnya, boleh belajar. Yang sebelumnya mungkin tidak tadarus, maka di bulan Ramadan ini kita harus mulai tadarus. Karena mengapa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala di bulan Ramadan? Man qara'a harfan min kitabillah kana lahu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka baginya adalah hasanah, kebaikan. Falahu asrun amsalihha. Kemudian dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf, walakin alif harfun. Alif satu huruf, lam harfun, wa mimun harfun. Begitu. Masyiral muslimin rahimakumullah taala. Kemudian yang terakhir yang mesti kita perhatikan di bulan Ramadan, yaitu adalah perbanyak berdoa. Mengapa? Karena salah satu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya adalah doa as-shaum hatta al-fitr atau as-shaum 'inda al-fitr, yaitu adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka atau ketika dia berbuka. Itu kita disunahkan untuk berdoa, perbanyak berdoa di bulan Ramadan. Barakallahu bi wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ويا أيها العباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن أما بعد معاشر المسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi merupakan hal-hal yang mesti kita perhatikan di bulan Ramadan, sehingga ketika nanti kita besok hari berpuasa, puasa kita menjadi berkualitas. Oleh karena itu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memudahkan setiap langkah kita, memudahkan perbuatan kita untuk esok hari, untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu mari sama-sama kita berdoa juga semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع ذنبنا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.